Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari teks eksplanasi. Jadi subbabnya hari ini adalah mengenai bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi, pola pengembangan dari teks eksplanasi, dan kaidah dari teks eksplanasi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi. Nah, yang harus diperhatikan di dalam bagian pokok ini yaitu isi-isi teks dari eksplanasi itu harus berdasarkan struktur yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, jadi strukturnya itu sebagai penambah atau sebagai pengingat saja, itu ada namanya pernyataan umum atau identifikasi umum, ada namanya deretan peristiwa atau kejadian, yang terakhir ada namanya interpretasi. Nah, jadi bagian-bagian pokok teks eksplanasi itu harus mencakup ketiga struktur tersebut. Nah, yang kedua harus memuat fakta seputar fenomena. Jadi fenomena yang dibahas itu harus memuat fakta dan memuat informasi, data, dan sebagainya. Dan untuk bagian-bagian pokok itu yang harus adik-adik pahami adalah untuk bagian-bagian pokok itu harus adik-adik pahami adalah dapat menentukan beda fakta dan opini dalam satu teks. Nah, jadi kata kuncinya itu harus bisa membedakan mana yang gagasan utama dan mana yang merupakan gagasan penjelas. Itu sangat penting sekali. Sebagai pengingat saja, untuk gagasan utama itu merupakan satu kalimat yang berisi inti permasalahan. Jadi inti permasalahan yang terdapat di dalam teks yang biasanya itu hanya terdapat satu dalam per paragrafnya. Jadi letak kalimat utama itu atau gagasan utama bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa gabungan awal dan akhir, dan bisa juga di tengah. Jadi walaupun bisa di beberapa letak, tetapi pada intinya itu hanya ada satu di dalam satu paragraf. Yang kedua, ada juga namanya gagasan penjelas. Gagasan penjelas itu merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan atau mengembangkan kalimat utama atau gagasan utama. Nah, untuk gagasan penjelas ini harus berkaitan atau harus berkesinambungan dengan gagasan utama. Jadi tidak boleh asal lari atau atau bertolak belakang atau jauh dari topik utama. Itu dia untuk kategori bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi. Nah, untuk pola pengembangan dari teks eksplanasi itu ada dua. Itu ada namanya pola pengembangan sebab akibat dan ada namanya pola pengembangan proses. Nah, untuk pola pengembangan teks eksplanasi ini disusun dari beberapa kalimat secara runtut sehingga membentuk satu gagasan utuh yang jelas dan sesuai dengan maksud dari teks yang akan kita tulis. Nah, untuk perbedaan antara pola sebab akibat dengan pola proses itu akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk pola sebab akibat itu acuannya adalah konjungsi kausalitas ya, atau berhubungan dengan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan apa akibatnya. Dan itu bagaimana cara kita membedakannya, harus bisa dulu membedakan antara gagasan umum dengan gagasan penjelas sesuai yang sudah kita bahas di gagasan pokok tadi atau berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan tadi. Nah, untuk kategori pola sebab akibat itu yang harus menjadi kuncinya adalah itu bisa akibat sebab atau bisa sebab akibat. Nah, jika sebab akibat itu biasanya sebabnya itu sebagai gagasan umum ya, sedangkan akibatnya itu adalah sebagai rincian pengembangan atau gagasan penjelas. Jadi bisa juga akibat sebab. Jadi jika akibat sebab, akibatnya itulah yang sebagai gagasan umumnya, sedangkan sebabnya itu adalah sebagai rincian pengembangan atau kalimat penjelasnya. Jadi pada dasarnya sama, jika sebab sebagai gagasan umum atau sebagai gagasan penjelas atau sebaliknya, itu acuannya tetap pola sebab akibat. Terus untuk pola sebab akibat itu sangat dekat hubungannya dengan proses. Ya, sangat dekat dengan proses. Jadi apakah di dalam pola sebab akibat itu ada proses? Ada. Tetapi di dalam pola sebab akibat itu lebih mengedepankan ke bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan apa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut. Nah, untuk penyusunannya, untuk penyusunan dari pola sebab akibat ini dengan mencari hubungan antara bagian-bagiannya maka akan disebut dengan proses kausalitas. Nah,
pola kausalitas ini atau proses kausalitas ini erat kaitannya dengan konjungsi kausalitas. Nah, jadi di sini apa itu konjungsi kausalitas itu akan kita bahas di kaidah bahasa. Nah, nanti akan ada di slide selanjutnya. Sedangkan kalau untuk pola proses itu sendiri merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau peristiwa atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari satu kejadian atau peristiwa. Jadi kata kuncinya adalah perurutan. Jadi bagaimana awal mulanya terjadi peristiwa itu sampai peristiwa itu benar-benar terjadi. Nah, untuk langkah-langkahnya itu membutuhkan satu yang namanya proses. Nah, proses ini yang disebut dengan pola proses. Terus, untuk mengetahui perincian-perinciannya secara menyeluruh dan membagi proses tersebut menjadi tahap-tahap kejadian. Nah, tahap-tahap kejadian. Serta yang terakhir menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Nah, untuk pola proses ini lebih ke pengurutan bagaimana sih peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, itu akan dijelaskan, atau lebih kepada pola kronologi di mana disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi. Nah, itu dia untuk berkaitan dengan pola proses. Nah, langkah-langkah untuk menulis teks eksplanasi, yang pertama itu harus mengumpulkan dulu, lalu menentukan satu topik kejadian. Jadi balik lagi, berhubungan dengan teks eksplanasi itu kan berkaitan dengan kejadian atau peristiwa ya. Jadi baik itu fenomena alam ataupun fenomena sosial, itu harus tentukan dulu topik kejadiannya apa. Terus yang kedua, menyusun kerangka. Nah, menyusun kerangka bisa berupa pokok pikiran maupun strukturnya. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai bahan atau data. Berbagai bahan atau data itu bisa berupa fakta atau pendapat dari para ahli ataupun kita lihat melalui observasi. Yang selanjutnya itu kita harus mengembangkan kerangka itu sendiri. Yang terakhir harus menyunting atau mengoreksi. Nah, langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi ini itu harus adik-adik pahami ya, karena untuk membedakan teks eksplanasi ini terkadang hampir disamakan dengan eksposisi maupun teks prosedur, padahal dia berbeda. Untuk sebagai landasan awal saja kenapa dia berbeda, kalau di dalam teks eksplanasi itu tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, hanya memaparkan atau hanya memberikan informasi saja. Sedangkan kalau di dalam teks eksposisi itu dia lebih memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Nah, untuk kategori teks prosedur juga seperti itu. Di dalam teks eksplanasi itu menjelaskan proses yang secara alami itu tanpa disadari dan melalui jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau di dalam teks prosedur tidak seperti itu gitu. Jadi adik-adik harus bisa dulu memahami apa yang membedakan antara teks eksplanasi dengan teks eksposisi, prosedur maupun dengan deskripsi. Nah, lanjut untuk kaidah kebahasaan di dalam teks. Untuk teks kebahasaan yang pertama ada namanya konjungsi waktu. Konjungsi waktu itu merupakan suatu kata hubung yang berkaitan atau erat kaitannya dengan waktu. Jadi khusus kata hubung saja yang ada indikasi waktunya. Contohnya ada kata hubung lalu, kemudian, akhirnya, sebelumnya, sesudahnya, dan sebagainya. Jadi banyak ya kata hubung yang berkaitan dengan waktu ini. Yang adik-adik harus pahami di sini adalah, yang adik-adik perlu ketahui di sini adalah untuk keterangan waktu ini dengan konjungsi waktu itu ada yang memiliki perbedaan dan persamaan. Jadi kalau untuk kategori persamaannya sama-sama mengindikasikan suatu waktu, tetapi untuk perbedaannya kalau di konjungsi waktu itu khusus kata hubung saja yang ada indikasi waktunya. Tetapi kalau di dalam keterangan waktu semua bentuk keterangan yang ada indikasi waktunya. Jadi di dalam konjungsi waktu tidak ada keterangan waktu, tetapi di dalam keterangan waktu itu ada konjungsi waktunya. Itu dia. Terus ada namanya kata kerja aktif. Nah, untuk kata kerja aktif ini merupakan satu bentuk kata kerja yang berawalan me sebelum kata kerja.
Jadi untuk kata kerja aktif itu ada awalan me atau imbuhan me di awal kata dasar. Jadi contohnya membaca, menulis, mengembangkan dan sebagainya. Dan untuk kata kerja aktif ini terbagi menjadi dua. Ada namanya kata kerja aktif transitif dan ada namanya kata kerja aktif intransitif. Kalau transitif itu bisa dipasifkan, tetapi kalau untuk kategori kata kerja intransitif itu tidak bisa dipasifkan. Terus yang selanjutnya ada namanya kalimat pasif. Jadi kalau kalimat pasif itu lebih erat kaitannya di dalam kata kerja yang berawalan di atau ter. Jadi sebenarnya bertolak belakangnya itu dengan kata kerja aktif tadi. Jadi kalau di kata kerja aktif itu berawalan me, sedangkan kalau di kalimat pasif itu kata kerjanya berawalan di atau ter. Terus ada juga namanya verba material. Verba material itu khusus kata kerja yang berhubungan dengan tindakan fisik. Selagi bekerja fisik seseorang terlihat dia, itu semuanya masuk verba material. Contoh, melihat itu kan bekerja fisik kita, mata kita. Terus menulis bekerja tangan kita. Terus menjalankan bekerja kaki kita dan sebagainya. Itu masuk semuanya verba material. Terus ada juga namanya verba relasional. Nah, untuk verba relasional ini sebenarnya lebih menekankan pada verba atau kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap. Jadi kalimat yang mengandung verba relasional ini harus memiliki pelengkap, jika tidak maka kalimatnya akan terlihat lebih rancu. Terus untuk verba relasional ini merupakan verba yang menunjukkan hubungan intensitas, ya, jadi ada hubungan intensitas. Jadi ada juga yang namanya verba relasional atributif, ada juga yang namanya identifikatif dan sebagainya. Terus ada juga namanya konjungsi kausal. Konjungsi kausal itu nama lainnya adalah konjungsi kausalitas. Jadi khusus kata hubung yang berhubungan dengan sebab akibat. Jadi ada contohnya konjungsi karena, terus ada akibat juga, akibatnya, terus oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Terus ada juga namanya kopula. Nah, kopula ini sebenarnya merupakan suatu kata kerja atau verba penghubung antara subjek dengan komplemen dalam sebuah frasa atau kalimat. Jadi kopula ini terutama banyak digunakan dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa. Nah, contohnya saja kalau yang kalimat itu ada terindikasi kopulanya adalah jaket itu merupakan hadiah ulang tahunku yang ke-17. Jadi cari di situ mana yang merupakan kata kerja atau verba penghubung antara subjek dengan komplemen. Jadi di situ ada kata merupakan, ya. Itu dia merupakan satu kopula. Terus ada juga kata ganti benda. Kata ganti itu pada dasarnya merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebutkan secara langsung. Jadi istilahnya itu kalau berhubungan dengan kata ganti benda itu pronomina. Jadi penggunaan kata ganti itu dimaksudkan agar suatu kalimat itu disampaikan secara lebih efektif dan tidak bertele-tele. Dan untuk berhubungan dengan kata ganti ini biasanya dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu biasanya terdapat pada posisi subjek dan objek, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga terdapat di posisi predikat. Terus acuan pronomina ini tidak tetap atau berpindah-pindah tergantung pada siapa yang akan dibicarakan. Sedangkan pronomina itu juga menyesuaikan konteks kalimatnya. Jadi untuk kata benda ini tidak menutup kemungkinan dia bisa terletak di subjek juga, objek juga maupun predikatnya. Itu tergantung. Jadi tidak bisa kita pastikan apakah harus di subjek, objek maupun di pelengkapnya, tetapi indikasinya tergantung pada siapa yang dibicarakan. Nah, untuk kata ganti benda ini atau kata ganti ini itu ada namanya kata ganti orang. Kalau kata ganti orang itu ada namanya untuk orang pertama tunggal dan jamak, orang kedua tunggal dan jamak maupun orang ketiga tunggal dan jamak. Jadi kalau orang pertama tunggal itu aku, saya, orang pertama jamak itu kita, kami. Sedangkan kalau orang kedua tunggal itu kamu, Anda. Sedangkan kalau orang kedua jamak itu
kalian. Terus ada juga orang ketiga tunggal itu dia atau ia, dan orang ketiga jamak itu mereka. Nah, itu berhubungan dengan kata ganti orang. Kalau kata ganti penanya itu berkaitan dengan 5W tambah 1H. Jika berhubungan dengan kata ganti pemilik atau kepunyaan, itu ada namanya kata ganti ku, mu, nya. Jadi misalnya penaku, ada istilah penamu, ada istilah penanya. Jadi yang ku, mu, dan nya itu merupakan kata ganti pemilik atau kepunyaan. Nah, ada juga kata ganti penghubung. Untuk kata ganti penghubung ini digunakan sebagai penghubung antara induk kalimat dengan anak kalimat. Biasanya kata ganti penghubung ini sering ditemukan dalam kalimat majemuk. Hal itu dikarenakan dalam kalimat majemuk itu diperlukan suatu kata penghubung untuk menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Nah, jadi untuk berhubungan dengan kalimat majemuk ini akan kita bahas minggu depan. Terus ada juga kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk itu ada yang untuk lokasi dekat dan ada untuk lokasi jauh. Jadi kalau untuk penunjuk umumnya ada ini itu. Jadi ini untuk yang umum dekat, itu untuk umum yang jauh. Sedangkan kalau untuk penunjuk tempat ada yang di sana, di sini, di situ, ada juga ke sana, ke sini, ke situ, ada juga sana, sini, dan situ. Bedanya adalah kalau sini, ke sini, atau di sini itu indikasinya dekat. Sedangkan kalau di situ jauh tetapi masih dapat dilihat. Tetapi kalau sana dia jauh dan tidak dapat dilihat. Jadi urutannya sini, situ, sana. Terus untuk berkaitan dengan kata ganti penunjuk hal atau ihwal ada istilah begini ataupun begitu. Atau ada juga kata ganti tak tentu. Jadi kalau kata ganti tak tentu itu biasanya ada kata sesuatu, seseorang, barang siapa, masing-masing, atau para. Dan itu yang berhubungan dengan kata benda. Jadi kata bendanya itu berkaitan dengan kata ganti yang bisa juga berkaitan dengan orang dan sebagainya. Lanjut, untuk teks eksplanasi ini ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Karena teks eksplanasi itu kan sifatnya faktual, sesuatu yang benar-benar terjadi tanpa membentukkan waktu kejadian. Jadi harus ditulis secara fakta dan harus mengandung kausalnya. Kausal itu kan sebab akibat maupun prosesnya. Terus menggunakan istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang digunakan di dalam teks eksplanasi ini tergantung fenomena atau kejadian yang dibicarakan. Jadi setiap kejadian atau fenomena yang dibicarakan itu akan memunculkan istilah-istilah ilmiah yang berkaitan dalam kejadian atau peristiwa tersebut. Contoh, jika berkaitan dengan gempa, nah itu ada istilah ilmiah yang berkaitan dengan tektonik maupun vulkanik yang itu tidak ditemukan di dalam fenomena atau kejadian lainnya. Terus fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Jika di dalam teks prosedur itu lebih partisipan manusia atau manusia bekerja pada umumnya, tetapi kalau di dalam teks eksplanasi itu sifatnya umum. Kita membicarakan hal-hal umum atau yang hal-hal yang sifatnya generik. Sedangkan yang terakhir menggunakan kata benda fenomena. Untuk berhubungan dengan kata benda fenomena, nah untuk menggunakan kata benda jenis fenomena ini biasanya contohnya ada gunung, palung, tata surya, petir, badai, angin tornado, dan sebagainya. Maksudnya di sini adalah ada beberapa kata benda yang ada indikasi atau jenisnya itu masuk kategori fenomena atau kejadian yang terjadi. Itu dia. Nah, lanjut untuk karakteristik dari teks eksplanasi. Karakteristik dari teks eksplanasi itu terbagi 3, ada namanya objektif, logis, maupun ilmiah. Nah, untuk kategori objektif, itu penjelasan dalam teks itu dapat disertai argumen yang bersifatnya objektif dengan didukung teori yang relevan sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Artinya, di dalam yang sifatnya objektif ini, itu tidak ada penambahan pendapat pribadi. Jadi, bagaimana kenyataan yang ada di lapangan atau fenomena itu yang terjadi, jadi hal itulah yang akan kita tuliskan secara detail. Terus yang logis itu merupakan penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi yang sifatnya masuk akal dan berdasarkan teori. Terus yang terakhir ada ilmiah, itu fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi itu berdasarkan konteks ilmiah.
Artinya harus berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut biasanya dapat berupa sejarah, klasifikasi, ataupun definisi. Nah, itulah yang berhubungan dengan karakteristik dari teks eksplanasi. Nah, hanya itu yang dapat kakak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk sebagai penguat yang berkaitan dengan 3 pokok atau 3 subbab dari yang sudah kita bahas tadi, itu bisa adik-adik lihat di dalam soal yang sudah diberikan. Nah, hanya itu dapat kakak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.